Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agustin Dewlandari. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan karir dari Donald Super. Konsep dasar teori Super. Teori ini dasarnya adalah bahwa kerja itu perwujudan dari konsep diri. Artinya, orang mempunyai konsep diri dan ia berusaha menerapkan konsep diri itu dengan memilih pekerjaan, hal yang menurut orang tersebut paling memungkinkannya berekspresi diri. Teori perkembangan ini menerima teori matching atau teori konsep diri, tetapi memandang bahwa pilihan kerja itu bukan peristiwa yang sekali terjadi dalam hidup seseorang. Misalnya waktu tamat pendidikan dan mau meninggalkan sekolah. Nah, pilihan kerja merupakan fungsi tahap perkembangan orang dan prosesnya berlangsung dalam rangka penunaian kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang dinamakan super sebagai tugas-tugas perkembangan pekerjaan. Selanjutnya yakni ada tahap perkembangan vokasional super. Nah, yang pertama yakni ada tahap pertumbuhan. Tahap ini berlangsung ketika baru lahir sampai usia 14 atau 15 tahun yang ditandai oleh perkembangan kecakapan, sikap, minat, dan kebutuhan yang berhubungan dengan struktur konsep diri. Pada tahap pertumbuhan ini terkait dengan pertumbuhan fisik dan psikologis. Pada bahasa ini, seseorang mulai membentuk sikap dan mekanisme perilaku yang penting dalam konsep diri, serta mendapatkan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan tentang dunia kerja. Yang kedua yakni tahap eksplorasi. Tahap ini berlangsung dari umur 15 sampai 24 tahun, yang ditandai oleh suatu fase tentatif, di mana individu mempersempit pilihannya, tetapi bukan pilihan final. Yang ketiga, tahap pemantapan. Tahap ini berlangsung dari umur 25 sampai 44 tahun, yang ditandai oleh percobaan dan stabilisasi melalui pengalaman kerja. Yang keempat yakni tahap pembinaan. Tahap ini berlangsung dari umur 45 hingga 64 tahun, yang ditandai oleh proses penyesuaian yang berkesinambungan untuk meningkatkan posisi pekerjaan dan situasi pekerjaan. Nah, pekerjaan yang dilakukan dan konsep diri individu mempunyai hubungan yang lancar. Keduanya terjalin proses perubahan dan penyesuaian yang kontinu. Dan yang terakhir yakni ada tahap kemunduran. Yakni tahap ini berlangsung usia 64 tahun ke atas. Pada tahap ini ditandai oleh pertimbangan menjelang berhenti bekerja dengan usaha mempertahankan diri dan meningkatkan pekerjaan. Kelebihan teori Donald Super. Nah, teori Donald Super ini memiliki kelebihan yaitu teori yang komprehensif dan mendapatkan dukungan dari hasil penelitian, menggambarkan perkembangan karir sepanjang rentang hidup, kemampuan individu untuk mewujudkan konsep diri dalam suatu bidang jabatan yang paling diinginkan untuk mengekspresikan diri sendiri, dan juga berkaitan dengan pilihan terhadap peran yang dimiliki. Nah, yang selanjutnya kelemahan teori Donald Super. Nah, kelemahan dari teori Donald Super sendiri yakni jika seseorang yang tidak mempunyai konsep diri yang positif, maka akan sulit untuk mewujudkan dirinya pada suatu bidang pekerjaan. Dan bila perkembangan melalui tahap kehidupan tidak mendapat bimbingan dan arahan, maka akan mendapat kesulitan bagi individu mengembangkan konsep diri dan potensi yang dimilikinya. Nah, Super sendiri mengkaji konsep diri yang terentang sangat luas, baik yang terdapat dalam diri individu sendiri maupun antar individu. Namun, kajian self-konsep lebih banyak ditekankan pada kepribadian antar individu yang menekankan pada kepuasan kerja dalam dunia kerja. Aplikasi teori Super dalam bimbingan dan konseling. Aplikasi pada masa SMA siswa berada pada tahap eksplorasi. Pada tahap ini, remaja mulai memikirkan beberapa alternatif pekerjaan, tetapi belum mengambil keputusan yang menetap dan menikah. Pada tahap ini juga individu berusaha mengidentifikasi jenis pekerjaan. Nah, pada masa ini, bimbingan dan konseling memberikan pengarahan terhadap siswanya berupa pencerahan karir, seperti memberikan informasi dan wawasan karir yang akan membantu pemilihan karir. Bentuk pemberian informasinya seperti pemberian gambaran manifestasi pekerjaan yang diinginkan siswa dalam fantasi atau membayangkan, diskusi mengenai karir dan sebagainya, yang pada akhirnya siswa dapat mempertimbangkan keinginannya dengan realitas. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.